Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naila Karina Safa, absen 28 kelas 12 IPS 3. Kali ini aku akan merestory tentang materi yang pernah Pak Sucipto berikan, yaitu terdiri dari 3 KD. KD pertama tentang respon negara-negara atas kemerdekaan Indonesia. Tentunya saat kemerdekaan ada negara-negara yang mendukung dan juga ada negara yang menolak. Negara pertama yang mendukung itu ada Mesir, di latar belakangi oleh kesamaan agama, nasib, dan juga banyak mahasiswa Indonesia yang berada di Mesir. Lalu aksi yang dilakukan adalah memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Yang kedua ada India. Kita pernah mengirimkan 500.000 ton beras kepada India, dan aksi yang India lakukan adalah mengancam agresi militer Belanda ke-1 dan ke-2. Yang ketiga ada Australia, dilatar belakangi oleh dekatan wilayah geografis. Yang dilakukan oleh Australia adalah mendesak PBB untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang keempat ada Palestina, didasari oleh kesamaan mayoritas agama Islam, dan aksi yang dilakukan adalah menyiarkan ucapan selamat kepada Indonesia bertepatan dengan pengakuan Jepang. Yang terakhir ada Pakistan, Papua pertama yang mendukung untuk kemerdekaan. Terus juga ada PBB, itu sebagai penengah dan perdamaian dunia atas masalah Belanda juga Indonesia. Yang terakhir adalah negara yang menolak kemerdekaan Indonesia, yaitu Belanda, karena Belanda merasa termasuk dalam sekutu dan masih berhak untuk menjajah. Selanjutnya adalah KD 2, yaitu dampak iptek di era globalisasi. Perkembangan iptek ini yang canggih, modern, dan inovatif menjadikan segala sesuatu menjadi lebih mudah, dan banyak bidang-bidang berkembang dengan adanya iptek, seperti teknologi persenjataan, teknologi transportasi, dan teknologi informasi dan komunikasi, teknologi luar angkasa. Dampak diantaranya adalah mempermudah transportasi bagi manusia, kemudahan mencari informasi melalui internet, kemudahan dalam komunikasi, kemudahan melakukan transaksi jual beli, dan kemudahan ciptanya persenjataan yang modern dan canggih seperti nuklir dan juga satelit untuk luar angkasa. Selanjutnya adalah KD 3, yaitu peranan Indonesia dalam organisasi dunia. Organisasi internasional merupakan organisasi yang menjadi subjek hukum internasional dan memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Karena memiliki subjek hukum internasional, maka organisasi internasional memiliki hak dan kewajiban yang sudah ditetapkan dalam konvensi internasional. Lalu bagaimana peran Indonesia dalam organisasi internasional ini? Indonesia menjadi anggota PBB secara resmi pada tahun 1950 dan menjadi anggota ke-60 PBB. Sebagai anggota PBB, Indonesia juga terdaftar dalam beberapa lembaga PBB lainnya seperti ILO dan FAO. Hal itu terjadi karena salah satu prestasi Indonesia di kancah internasional. Indonesia juga pernah terlibat dalam pasukan perdamaian PBB loh, di mana Indonesia juga pernah mengirimkan pasukan Garuda. Pengiriman ini bertujuan untuk misi perdamaian PBB di negara yang sedang mengalami konflik. Kemudian Indonesia juga menjadi salah satu negara pembentuk ASEAN dan menjadikan ASEAN sebagai prioritas utama dalam politik luar negeri. Bahkan, gedung sekretariat ASEAN disepakati oleh negara-negara ASEAN ditempatkan di Jakarta loh. Oh ya, Indonesia juga berperan aktif dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ASEAN. Indonesia juga memiliki peran aktif dalam GNP. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri gerakan non-blok ini. Indonesia yang merupakan negara berkembang dari gerakan non-blok sebagai wadah untuk memperjuangkan cita-cita. Indonesia yang memiliki prinsip politik bebas aktif membuat Indonesia bebas menentukan jalannya sendiri dan dalam upaya penciptaan perdamaian dunia. Nah, materi-materi yang aku jelasin tadi itu memiliki senilai sejarah atau makna yang terkandung di dalamnya ya, teman-teman. Yang pertama, nilai sejarah terkandung dalam respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan itu menurut saya adalah lahirnya negara Republik Indonesia menimbulkan reaksi dari pihak Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali. Hal tersebut menyebabkan bangsa Indonesia kembali mengalami perjuangan yang dahsyat dalam segala bidang, baik melalui persenjataan, politik, maupun diplomasi. Perjuangan ini melahirkan nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa, semangat, dan juga nilai-nilai kejuangan yang telah ada sebelumnya, terutama rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, semangat untuk berkorban demi tanah air, bangsa, dan negara.
Yang kedua, nilai sejarah terkandung dalam perkembangan iptek menurut saya adalah adanya nilai menghargai karya dan jasa orang-orang yang berpendidikan, karena di sanalah dapat terciptanya perkembangan iptek berkat ilmu pengetahuan seseorang. Yang ketiga, nilai sejarah yang terkandung dalam peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin dalam organisasi internasional menurut saya adalah nilai-nilai luhur menghargai perbedaan, sadar akan pentingnya persatuan dan kesatuan, rela berkorban, pantang menyerah, serta menjunjung tinggi persamaan dan gotong royong. Sehingga Indonesia menjadi negara yang dihargai dan dihormati oleh negara lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.